Nah, kali ini saya kembali jalan-jalan, saudara. Saya ada di mana ya? Anda masih mengenali gedung ini kah? Bangunan ini kah? Mungkin Anda pernah pergi ke tempat ini beberapa waktu lalu, mungkin beberapa tahun lalu, atau mungkin seperti saya. Saya pergi ke tempat ini terakhir sekitar 15 atau 16 tahun yang lalu. Ya, ada yang berubah, ada yang tetap ya, seperti di tempat ini ada beberapa bagian yang kelihatannya sudah diperbarui, tapi banyak juga yang masih seperti belasan atau bahkan puluhan tahun lalu waktu saya mengunjungi tempat ini. Tapi menarik juga ya di sini. Ada apa lagi ya di tempat ini? Ayo kita lihat lebih jauh. Nah, mungkin Anda mengenali juga ya daerah ini. Ada komedi putar yang sudah ada sejak tempat ini berdiri hampir 38 tahun yang lalu. Tapi ada juga yang sudah berubah ya. Di mana ya saya? Sore, saudara dikasih Tuhan. Anda bisa menebak saya ada di mana? Tadi dari gambar-gambar tadi. Masih ingat? Wahana ini? Benar, saudara. Saya ada di dunia fantasi, Dufan. Jadi ingat masa kecil ya. Saya sudah lama banget gak kesini. Terakhir kemarin mungkin 15-16 tahun lalu saya belum menikah ya. Dan sudah banyak yang berubah. Banyak wahana baru. Juga sekarang lebih cerah ya, tidak sesuram dulu. Tapi sekarang enak nih saudara ya, sepi. Lagi bulan puasa biarpun panas terik, tapi menarik. Dan bukan cuman 15 tahun lalu ya, saya jadi teringat saya dulu pernah ke Dufan pertama kali waktu dunia fantasi ini baru buka saudara. Sekitar tahun 85 atau 86, lama sekali ya. Waktu itu saya terpukau melihat balada kera ya. Masih ingat kan? Sing sing so ya, monyet-monyet yang menyanyikan lagu-lagu daerah kita. Tapi sayang sekarang wahana balada kera rupanya sudah dibongkar. Yang masih ada itu istana boneka ya, bonekanya yang creepy terus ya, yang nyanyi-nyanyi, yang memberakakan daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi yang paling berkesan adalah ingatan pertama kali ke Dufan dulu bersama orang tua saya, papa mama saya, bersama dengan sepupu saya. Ya, kami yang kecil-kecil ini seperti piknik, bawa makanan, ya kita makan dulu sebelum masuk Dufan. Lalu kita menikmati suasana Dufan yang waktu itu benar-benar masih grass, masih baru. Kenangan-kenangan lama. Saya yakin saudara juga punyalah kenangan-kenangan seperti itu bersama dengan orang-orang yang dikasihi, dengan orang tua, dengan anak, mungkin dengan opa, oma, dengan saudara-saudara, teman, sahabat. Kita semua punya banyak kenangan. Dan ketika kenangan itu sudah dilewati, karena memang waktu tidak bisa diputar mundur, yang bisa kita lakukan hanya mengingatnya, mensyukurinya. Yang bisa kita lakukan adalah seperti yang dikatakan Pak Mazmur, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijak. Hati yang bijak yang bisa bersyukur untuk setiap kebaikan, untuk setiap kenangan manis yang kita pernah alami, tapi juga yang bersyukur untuk setiap pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan. Pengalaman kedukaan, pengalaman kehilangan, pengalaman kegagalan. Pada akhirnya kita semua diajak untuk bersyukur untuk semua itu. Karena pada akhirnya kita bisa melewatinya dengan berkat penyertaan Tuhan. Saya pikir, saya percaya itu yang dimaksud pemazmur, supaya kita beroleh hati yang bijaksana, bisa menjalani hidup dengan rasa syukur, dengan penuh sukacita, apapun yang kita alami, karena Tuhanlah yang menganugerahkan kehidupan kita yang kita jalani. Apakah Anda sudah bersyukur hari ini untuk hari-hari yang sudah Anda lewati? Hari-hari yang dengan segala macam pergumulan, keberhasilan, kegagalan, tangis, tawa, dan lupa mensyukurinya. Jangan lupa minta hati yang bijaksana kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Tapi kalau Anda punya waktu ya, anak, cucu, ya mungkin Anda dengan teman, ini mumpung nih lagi libur, lagi masa bulan puasa, Dufannya sepi.
Ayo main sini ya. Saya nggak dibayar nih promosi, cuman supaya lebih ramai juga. Selamat sore, selamat beristirahat. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah, waktu, kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk boleh berada bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Anggota keluarga, teman, sahabat, saudara dalam iman, siapapun yang Tuhan boleh hadirkan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap waktu, kesempatan itu kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, baik ketika kami harus mengalami hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan, ketika kami harus berhadapan dengan masalah, pergumulan, tapi juga ketika kami boleh merasakan sukacita, kegembiraan. Dalam kesemuanya, ajar kami untuk melihat apa yang baik dari Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam setiap pengalaman hidup kami, hingga kami boleh menjalani hidup ini sebagai sebuah persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai bangsa dan negara, sebagai gerejamu dalam segalanya. Jadikan kami saksi-saksi Kristus yang menyatakan, membagikan kasih yang sudah kami alami, kami terima lewat Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami mau berdoa untuk gereja kami, berikan persekutuan, berikan kesediaan pada kami semua sebagai bagian dari gereja untuk melakukan setiap tugas panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Besar, kecil, rumit, sederhana, apapun itu, jadikanlah baik dan berharga hanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Kami mau berdoa mendukung keluarga-keluarga yang dalam berbagai pergumulan. Mereka yang tengah masih dalam masa duka karena kepergian orang yang mereka kasihi. Mereka yang tengah bergumul dengan berbagai masalah ekonomi, masalah relasi, mereka yang tengah bergumul dengan kondisi kesehatan dari orang atau orang-orang yang mereka kasihi. Dalam semuanya, biarlah Tuhan boleh hadir, Tuhan yang senantiasa menguatkan dan memberikan kecukupan, baik tenaga, materi, tapi juga iman dan percaya kepada mereka. Biarlah dalam semuanya juga kami boleh ambil bagian, seturut dengan waktu, kesempatan, tenaga, hati yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah kami jadikan hidup kami, waktu yang kami miliki sebagai sesuatu yang juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kalau sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya dengan nikmat berkat Tuhan kami juga boleh menghitung hari-hari yang sudah kami jalani, khususnya hari ini, berkat dari Tuhan yang sudah kami terima, hingga kami boleh memiliki hati yang bijaksana dan penuh dengan rasa syukur. Inilah doa kami, hanya dalam satu nama kami naikkan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.